Malam, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam tahun baru dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah pada hari ini, Jumat 31 Desember 2021, di malam tahun baru ini, GKI Bogor Baru dan Bakal Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online melalui YouTube. Tema ibadah hari ini dipimpin terang Kristus dengan firman yang diambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19 dan dilayani oleh Penatua Joshua Bernando. Pengisi pujian dalam ibadah hari ini dari KTB Bapak, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Mulialah Allah yang menuntun kita di tahun yang luar biasa ini. Terangnya telah menjadi pandu yang tetap dan tidak pernah pudar. Kami datang ya Tuhan, masuk dalam terang kebenaran-Mu. Nyatakanlah bersama pemazmur yang dengan keteguhan imannya berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ibu bapak saudara sekalian, mari kita melandasi ibadah malam hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga.
Pandemi yang awalnya hanya disaksikan di televisi, di film historis dan fiksi, tiba-tiba menjadi konteks kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Naik turun dinamikanya membuat dunia, bahkan tidak terkecuali gereja, kalang kabut menghadapinya. Berbagai asumsi, metode, cara hidup, bahkan nilai-nilai baru pun tumbuh di antara kita. Jika sebelumnya bicara sambil menggunakan masker dianggap kurang sopan, sekarang pakai masker justru menjadi keharusan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Belum lagi hal lain yang berubah arah dan nilainya, kadang melelahkan, kadang menyebalkan. Oh Tuhan, jika bukan karena terang kasih-Mu, entah apa lagi yang dapat menerangi hati kami untuk tetap optimis melalui hari-hari, meskipun harus berjibaku menghadapi pandemi. Yesus terang pelita hatiku, jangan pernah menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Dampak pandemi ada beragam, rasanya pun macam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu terguncang, tapi ada juga yang berakibat nyawa melayang. Bisnis, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial dan keluarga, pendidikan, bahkan peribadahan di gereja sejenak lesu dan muram. Tidak ada sapa hangat di awal dan akhir kebaktian, atau persekutuan tengah minggu yang sederhana namun dirindukan, atau rapat dan latihan bersama rekan sepelayanan, atau sekedar kumpul tak disengaja di halaman gereja. Ya Tuhan, tidak ada kekuatan yang dapat kami andalkan. Hanya terang kasih-Mu lah yang mampu menghangatkan, sehingga iman kami dapat terus berkobar dengan pengharapan dan ketekunan. Kami percaya, di tengah tantangan dan kesusahan, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Dalam keheningan dan kerendahan hati menghadapi akhir tahun 2021, kami berserah diri kepada-Mu ya Allah, terang yang menuntun dan menyelamatkan. Walau badai dan cobaan bertubi-tubi datang, kami memandang pada mercusuar abadi yang tidak pernah padam. Kegelapan tidak akan berhasil berkuasa, maka kekuatan dan keteguhanlah yang kami mohonkan kepada-Mu.
agar kami tetap tangguh menghadapi setiap pencobaan yang menghadang. Biarlah dinamika di tahun yang lama kami jadikan sebagai ziarah kehidupan yang mendewasakan dan makin merundukkan diri kami di hadapan kedaulatan-Mu. Lalu dengan penuh pengharapan kami berjalan ke tahun yang akan datang dalam terang penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Yesus terang pelita hatiku, jangan kelihatan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Ibu saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesaya pasal 9 ayat pertama menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, banyak kesusahan dan kelemahan itu adalah salah satu bagian kita di dunia ini. Tapi percayalah, terang kasih Tuhan adalah pandu yang tetap. Dialah yang memberikan hikmat, memberikan kasih dan penghiburan kepada setiap kita yang berserah di dalam iman dan meminta, Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sasarannya. Jangan kehendakku dapat, kehendakku jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud kehendak-Mu, menghayati dan percaya dalam hatiku hendak. Jangan kehendakku dapat, kehendakku jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sasarannya. Jangan kehendakku dapat, kehendakku jadilah. Ibu Bapak, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami, kehendak-Mu yang jadi ketika firman ini kami dengar, firman ini boleh kami terima.
Ya Bapa di surga, terang-Mu sajalah yang kami mohon hadir bersama dengan kami untuk menerangi kami ketika kami mempelajari, ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, juga melakukannya. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang siap menyerahkan diri kepada pimpinan Sang Terang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Terang abadi, Sang Terang kehidupan, kami berdoa dan kami memohon pertolongan. Amin. Ibu Bapak, saya ingin mengundang kita untuk bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19 berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kalau kita mengakhiri tahun biasanya ada kaleidoskop. Kaleidoskop itu teropong kecil untuk melihat reflektif cahaya warna-warni yang biasa berubah-ubah ketika diputar. Ini cahaya yang indah yang terpantul dari bagian dalam. Itu ada cermin, ada mungkin juga plastik yang digunakan untuk memantulkan cahaya. Jadi ketika skop itu diputar akan ada berbagai macam pantulan cahaya yang kita lihat di dalam teropong tadi. Nah, prinsip ini dipakai ketika kita mau mengakhiri tahun. Biasanya kalau kita di akhir tahun ini ada kaleidoskop melihat perjalanan tahun kita dari Januari sampai dengan saat ini di Desember. Berbagai macam hal itu mau kita kenang, mau kita ingat, tapi juga kita renungkan, kita refleksikan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya kita melihat perjalanan kehidupan kita di tahun 2021. Kita diajak untuk melihat dari sisi yang lain. Kita mau melihat dari sisi sudah lalu, sudah lampau gitu ya. Kita mau melihat indahnya dari perspektif yang lampau. Sudah terjadi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau kaleidoskop tadi teropong kecil, ada pantulan cahaya yang begitu indah, apakah bisa dipakai di ruang gelap Bapak Ibu? Tentu tidak.
Hal utama yang membuat kaleidoskop itu indah, semuanya bermakna karena ada cahaya, ada terang yang menyinari. Cahaya untuk dipantulkan. Nah, Ibu Bapak, setiap kita di tahun ini punya situasi pengalaman yang berbeda. Kita mengalami periode yang berat di tahun ini. Ada situasi yang di luar kendali kita. Dan kadang memaksa kita untuk tidak hanya berjalan hidup begitu, tapi survive, bertahan hidup menghadapi tahun ini. Ada yang mengatakan tahun ini lebih berat daripada pandemi sebelumnya di tahun 2020. Tapi hari ini kita mau bersama-sama, kita diajak oleh Tuhan untuk kembali berefleksi atas setiap kejadian, atas peristiwa, hal-hal yang kita alami di tahun 2021 ini. Bersama dengan sang terang kehidupan kita, melalui firman hari ini kita diingatkan untuk menyerahkan tahun yang kita telah lewati, dan kita mau menyerahkan diri kita di tahun yang akan kita jelang bersama Kristus sang terang. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini dimulai dengan penyataan Tuhan Yesus bahwa Ia adalah terang dunia. Yesus menyatakan hakikat dirinya, Ia adalah terang. Ia adalah terang yang tidak dikuasai kegelapan. Ini sama dengan kesaksian di Yohanes pertama, bahwa Ia adalah terang yang sudah ada dari ketika dunia diciptakan, ketika segala sesuatu diciptakan. Ia sudah ada. Ia adalah terang yang memisahkan gelap tersebut. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini dilontarkan ketika Tuhan Yesus berada di dekat perbendaharaan Bait Allah. Kita temukan di ayat 20. Di situ dikatakan, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu Ia mengajar di dalam Bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Itu terjadi di perbendaharaan Bait Allah, dan saat itu ada perayaan Hanukkah. Perayaan Hanukkah ini adalah bagian atau rangkaian dari perayaan Pondok Daun, di mana saat itu 7 lilin yang kita tahu, kita kenal bentuknya kaki dian 7 itu dinyalakan. Apa maknanya lilin ini dinyalakan, Bapak Ibu? Lilin atau cahaya yang dinyalakan mau menggambarkan, menyimbolkan penyertaan Allah dalam bentuk tiang api saat perjalanan keluaran. Saat mereka keluar dari Mesir, kita temukan di Keluaran pasal 13. Dalam konteks ini kita bisa memahami Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia adalah sang terang yang sama, Allah yang hadir menuntun bangsa Israel dan juga kehidupan mereka. Kemudian dilanjutkan bagian ini dengan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, bagian ini dengan gamblang mengingatkan kita bahwa ada fakta hakiki, sumber kehidupan kita, sumber kehidupan tidak hanya kita, tapi seluruh ciptaan adalah Kristus Yesus. Lalu bagaimana kita mau menghayati perjalanan kehidupan kita di tahun ini, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita mau melihat lewat kisah ini? Saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kita melihat ke belakang di tahun 2021 ini, kita lewati dengan berbagai keadaan. Kita lewati dengan berbagai peristiwa, situasi. Ada yang bergumul dengan kesehatannya. Selama tahun 2021 ini harus menjalani pemeriksaan, harus menjalani terapi ini dan itu. Ada juga kita yang kehilangan. Kita harus berduka. Karena orang-orang yang kita kasihi, orang-orang di sekitar kita dipanggil Tuhan. Ada yang mengalami kesulitan di tengah-tengah pekerjaan, kehilangan sumber pemasukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya di sisi lain ada juga di antara kita yang tahun ini menikmati kasih karunia kesehatan. Kondisi kesehatan sepanjang tahun ini baik. Kondisi keuangan juga baik. Semua baik.
Itu juga saya yakin kita alami. Tapi ketika kita berhenti dan berpaku pada kondisi tersebut, situasi yang ada, maka kita akan gagal bersyukur. Gagal melihat indahnya 2021. Kenapa? Karena sumber kehidupan kita bukan hanya pada kuasa, harta, kesehatan, tapi Kristus. Sumber terang kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat bagian bacaan hari ini, kita diingatkan, hanya lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat Sang Terang dunia, kita bisa mensyukuri, melihat perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 apapun kondisinya. Kita bisa melihat itu dengan kacamata yang berbeda. Tadi seperti yang saya katakan, kalau ada kaleidoskop Bapak Ibu, tadi teropong begitu ya, tanpa cahaya itu tidak akan indah. Dan inilah cahaya kita. Kristuslah cahaya kita. Ketika kita mau melihat yang sudah lalu, yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, kita bisa menyadari, kita bisa melihat bahwa segala sesuatunya adalah indah. Dan Yesus katakan, ketika kita mengikut Dia sebagai terang dunia, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi punya terang hidup. Ketika Kristus sumber terang kehidupan kita, maka ada hal-hal yang sekalipun sulit kita lalui, kita mampu melaluinya dengan damai. Kita mampu melihat pengalaman tersebut sebagai pengalaman yang indah, pengalaman yang berharga, sekalipun saat melaluinya itu berat, saat melaluinya kita sulit bersyukur. Tapi ketika kembali kita lihat dengan cahaya Kristus, kita mampu bersyukur. Kita mampu melihat itu sebagai sesuatu yang kita miliki, dan itu sungguh-sungguh berharga. Bapak Saudara, tahun ini bisa kita anggap sukar, kita anggap sulit untuk dapat bersyukur. Tapi kalau kita tetap memandang kepada Kristus, kegelapan tidak akan melingkupi kita, tidak akan menguasai kehidupan kita. Kita mampu melihat terang kehidupan yang telah kita lalui, tapi juga memiliki pengharapan yang sama untuk melangkah di tahun yang baru, tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, banyak jemaat yang bercerita kepada saya, tahun ini lebih sulit daripada tahun yang lalu. Tapi demikian, semua masih bisa bersyukur. Semua masih mengatakan, ya itu berkat pertolongan Tuhan. Ini semua karena kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena kita mau melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan dan bukan kacamata kita. Jadi ketika kita mau menyadari perjalanan kehidupan kita, mari kita lihat bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat bersama dengan Kristus Sang Terang tersebut. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu melihat itu? Kenapa kita diingatkan kembali di bagian ketika kita mau mengakhiri tahun ini? Karena dengan demikian kita bisa sadar Tuhan yang sama, Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Ia adalah api yang sama. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Ia adalah terang dunia, Ia adalah terang yang memimpin bangsa Israel, Ia adalah terang yang sama, yang hadir membawa pembebasan, membawa pertolongan bagi umatnya. Saudara, semua ini bisa kita lakukan ketika kita sungguh mengenal Tuhan kita. Siapa yang memimpin kita, siapa terang kita. Kita temukan di bagian berikutnya di ayat ketika Tuhan Yesus berdiskusi dengan para Farisi. Orang Farisi mengatakan bahwa kesaksiannya tidak benar. Kenapa? Karena mereka tidak betul-betul kenal Tuhan Yesus. Demikian juga sebaliknya, mereka tidak kenal Allah, mereka tidak kenal Bapa. Mereka mengenal hukum-hukum, mereka mengenal betul Taurat,
dikatakan Tuhan Yesus sampai mengatakan bahwa dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang itu adalah sah. Mereka ini adalah orang-orang yang hafal Taurat, hafal hukum. Tapi demikian, mereka tidak punya hal yang hakiki, hal yang penting. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Pengenalan dan relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan saya dengan khotbah tanggal 25 kemarin. Tanggal 25 kemarin Pak Darwin mengatakan yang menolak dia bukan orang-orang dari jauh, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah mengatakan sudah mengenal begitu. Ini jadi gambaran orang-orang Farisi yang mengatakan mereka adalah Yahudi sejati. Mereka ternyata tidak mampu untuk berelasi dengan baik dengan Tuhan, mengenal sang terang tersebut. Mereka gagal. Ibu saudara, ini juga jadi refleksi untuk kita sekalian. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus? Sehingga ketika kita mampu melihat, tapi juga kita mau punya harapan ke depan bersama dengan sang terang. Kuncinya adalah pengenalan kepada sang anak. Karena ketika kita mau mengenal Yesus Kristus tadi, kita juga mengenal sang Bapa yang adalah satu dengan dirinya. Saudara, dengan demikian kita bisa memasuki tahun yang baru dengan damai, dengan sukacita. Sekalipun situasi yang ada belum berubah, kita bisa sadar, kita bisa dengan yakin mengatakan, iya, Tuhan yang sama, terang yang sama yang telah menuntun saya di tahun 2021 ini adalah terang yang juga akan menuntun saya di tahun 2022. Inilah berita kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di akhir tahun ini. Kita bisa mengalami sukacita karena kondisi yang kita alami, tapi tanpa melihat Tuhan Yesus sebagai sang terang, kita tidak akan bisa bergantung. Kita akan kehilangan makna dari tahun 2021. Kita akan kehilangan warna yang begitu indah. Dan kita akan kesulitan untuk dipimpin di tahun yang baru. Maka hanya lewat Kristus sang terang kita mau mengakhiri tahun ini dengan dipimpin, dengan menyerahkan perjalanan kehidupan kita yang sudah lalu dan yang akan datang bersama dengan Tuhan. Mari kita pergi membagikan terang kita, membagikan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita terima, dan menghayati pergantian tahun dengan dipimpin oleh sang terang. Amin. Jemaat kekasih Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh KTB Bapak. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap Kami mewakili KTB Bapak GKI Bogor Baru dan juga Bajang Sentul mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Terang kehidupan kami, pada saat ini kami ingin bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, dengan seluruh keluarga kami ingin menyerahkan kehidupan kami yang telah lalu,
Kami ingin melihat segala sesuatunya bersama dengan Engkau. Kami ingin melihat langkah-langkah kami tidak pernah sendirian. Langkah kami Tuhan tuntun hari demi hari. Sekalipun itu ada sakit, ada duka, ada kecemasan, ketakutan, pergumulan. Tapi kami boleh menang. Kami boleh dengan damai melaluinya bersama dengan Tuhan saja. Dan kami ingin percaya Tuhan yang sama yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Seperti Engkau menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tiang api. Tuhan juga yang akan menuntun kami dengan terang-Mu di tahun 2022 yang akan kami jelang sebentar lagi. Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap kami yang dalam kondisi sakit, kami yang terus bergumul dengan kondisi kesehatan kami. Bapa di surga, kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya keinginan untuk kehidupan kami. Dan lewat sakit ini, kondisi fisik yang lemah ini, kami terus dimampukan untuk bersyukur. Kami terus dimampukan untuk melihat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sembuhkan kami yang sakit ini tepat pada waktunya, sesuai seturut kehendak-Mu saja. Karena kami berserah, kami menyerahkan pertolongan kami kepada Sang Terang yang abadi, Sang Terang kehidupan kami. Pun kami juga sebagai gereja Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap pelayanan, setiap daya upaya kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami gagal untuk berbagi kasih. Tapi kami ingin terus bersyukur Bapa. Di tahun 2021 kami sebagai gereja boleh terus berupaya menjadi carang berkat-Mu. Bapa di surga, kami ingin juga berdoa sebagai warga negara. Kami ingin berdoa agar bangsa kami, bangsa Indonesia, boleh pulih di tahun yang mendatang Bapa. Boleh semakin lebih baik hari demi hari. Boleh menyikapi dinamika pandemi dengan bijaksana. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan hanya ke dalam terang kasih-Mu saja. Tuntunan-Mu yang kami tunggu. Terang-Mu yang kami ikuti. Karena Engkaulah pemimpin kehidupan kami. Terang hidup yang nyata di tengah-tengah kondisi yang ada. Kami serahkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada kita di sepanjang tahun ini hingga kita bisa tiba di penghujung tahun 2021. Maka dengan hati yang bersukacita dan berpengharapan, marilah kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan dengan 3 cara berikut. Pertama,
dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bogor Baru. Yang kedua, ditransfer ke rekening BCA dengan nomor account yang tertera pada layar. Yang ketiga, melalui kris dengan memindai barcode kris GKI Bogor Baru yang tertera di layar atau warta jemaat melalui HP. Persembahan akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 393 bait pertama hingga ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Mari Ibu dan Bapak juga anak-anak kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan, yang terkadang sulit untuk kami mengerti dan fahami. Namun Engkau telah memimpin kami dengan terang-Mu, hingga pada hari ini kami memasuki hari terakhir di tahun 2021. Maka hanya ungkapan syukur yang dapat kami bawa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Kiranya kami selaku gereja dapat menyalurkan berkat ini kepada setiap orang, agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia, bahkan di hati kami. Amin. Ibu Bapak Saudara, kita berjalan memasuki tahun yang baru, seringkali menggetarkan hati kita. Namun dengan berkat hikmat dari Tuhan, hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kita lewat berbagai perkara yang sudah kita alami di tahun yang lalu, marilah kita melangkah dengan pasti. Allah yang menyertai kita pada tahun yang lalu adalah Allah yang sama, yang telah mengetahui setiap rahasia kehidupan di depan kita. Maka mari kita menyerahkan setiap ketakutan, kegelisahan, pergumulan kita kepadanya. Jangan takut dan jangan gentar.
Kau setia dikuatkannya utamanya. Hanya Dialah yang tahu segala rahasia. Ibadahku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas. Apabila hitam bagi tangan Tuhan yang atur segala. Dengan damai kita tahu bahwa Tuhan yang atur segenap. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi terang Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih Sang Putranya, dan tuntunan persekutuan Roh Kudus kiranya menguatkan langkah kita yang mungkin goyah karena ketidaktahuan dan ketakutan, menghangatkan jiwa kita saat menempuh jalan yang dingin dan sepi, dan memberi inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup iman kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.